jangan di skip, pokoknya jangan di skip. Kita mulai ya, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anakku semua. Apakah teman-teman kalian sudah masuk di rumah semuanya? Coba guru cek dulu ya. Sepertinya sudah banyak yang masuk. Ini sudah 17 anak ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Sehat ya, alhamdulillah kalau semuanya sehat. Apakah kalian sudah mengisi absensi di Google Form? Belum. Yang belum silahkan isi dulu ya sambil Bu Guru cek dulu. Caranya gimana, Bu? Ya itu yang di Guru bagikan itu nanti diklik terus diisi ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi siang ini, mari kita berdoa dulu ya. Yang coba ketua kelas siapkan memimpin doa. Silakan Laila. Pimpin doanya. Ya Laila, silakan. Untuk mengawali pada siang hari ini, menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Udah ngisi absensi, coba Bu Guru cek. Sania. Bentar, Bu, aku belum, Bu. Sania hadir. Novi Putri. Ada ya. Widiati. Bunga. Rahma Fitri. Izatunia. Laila. Hadir. Setia. Setia. Hadir. Selfie. Hadir ya. Siti Zubaida. Ada. Vivian. Hadir ya. Putri Khairun. Hadir. Alivia. Hadir ya. Rehan. Oke, tolong semuanya di mute dulu. Mikrofonnya silahkan di mute dulu ya. Semua mikrofon di mute. Halo, Cah. Mikrofonnya di mute semua biar tidak mantul suaranya.
Widya coba di mute. Widya, mikrofonnya di mute. Siti Jubaida. Di mute semua ya. Biar nggak mantul, ini masih ada suara mantul ya. Siti Jubaida itu di mute bisa nggak? Halo, Siti Jubaida. Jubaida. Udah ya. Coba pembelajaran kita pagi ini yaitu kita akan belajar tentang struktur dasar algoritma. Ya. Tujuan dari pembelajaran kita pagi ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari logika dan algoritma komputer dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh dari algoritma dan mengidentifikasi struktur dasar dan syarat-syarat dalam algoritma dengan baik. Yang ketiga, melalui penugasan, siswa dapat melakukan kajian fungsi-fungsi perintah dengan baik. Yang keempat, melalui praktek, siswa dapat mempresentasikan daftar-daftar fungsi perintah dengan tepat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi ini, apakah ada yang tahu apa itu algoritma? Ada yang tahu enggak? Ya, Sania coba algoritma. Apa itu algoritma? Yang lain mungkin? Saya Ya, silakan. saya Bu. Ya, Widya, silakan Widya. Algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis memakai bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Ya, benar ya? Ada yang lain mungkin? Pendapat yang lain? Algoritma? Tidak ada. Tidak ya, oke, benar ya. Algoritma adalah langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis memakai bahasa yang logis untuk memecahkan suatu permasalahan. Oke, benar ya jawaban dari Widya. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan kalian kerjakan dulu soal-soal pretest yang sudah Bu Guru sediakan di Google Classroom kalian ya. Silahkan itu dikerjakan dulu, waktunya 15 menit. Ya, Bu Guru tunggu di sini, jangan keluar dulu dari room ini ya. Silahkan kalian mengerjakan pretestnya dulu sebelum Bu Guru menjelaskan materi. Oke? Bisa ya? Oke, Bu. Silakan dikerjakan dulu.
Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah ya? Semuanya sudah? Sudah. Oke, sudah ya. Udah. Oke, pretesnya sudah dikerjakan. Terima kasih. Kemudian, apakah kalian sudah mendownload materi yang sudah Bu Guru bagikan ke grup WhatsApp kalian itu? Sudah. File PDF-nya tentang syarat dan struktur dasar algoritma. Sudah semua? Sudah dipelajari? Sudah. Sudah dibaca? Sudah ya? Terima kasih kalau sudah. Sekarang coba Bu Guru akan mempresentasikan materinya. Muncul nggak Cah ini? Belum, Bu. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan semua? Sudah ya? Oke. Belum. Belum? Novi belum? Yang lain gimana? Sudah. Sudah muncul? Belum. Media pembelajarannya? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah. Sudah ya? Coba tentang struktur dasar dan syarat-syarat dalam algoritma. Tujuan pembelajarannya yang pertama, melalui tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan pengertian logika dan algoritma komputer dengan benar dan percaya diri. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati contoh yang diberikan oleh guru, peserta didik dapat menjelaskan dan menyebutkan struktur dasar dan syarat-syarat dalam algoritma dengan santun. Yang ketiga, melalui penugasan, siswa dapat melakukan kajian fungsi-fungsi perintah atau command dengan mandiri dan penuh tanggung jawab. Ini tadi algoritma ya, pengertiannya sudah dijelaskan oleh Widiatiningsih tadi. Algoritma merupakan serangkaian langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Kemudian di sini ada struktur dasar algoritma. Ya. Ada berapa struktur dasar algoritma? 3. Ya, ada 3. Yang pertama yaitu struktur apa? Sekuensial. Ya, sekuensial. Siapa berani apa itu struktur sekuensial? Yaitu struktur yang meliputi setidaknya satu instruksi dan dikerjakan secara berurutan. Ya, struktur sekuensial yaitu struktur yang meliputi setidaknya satu instruksi dan dikerjakan secara berurutan. Jadi mengerjakannya harus urut ya, Kak. Harus berurutan. Kemudian yang kedua yaitu struktur apa? Struktur pemilihan. Ya, struktur pemilihan. Apa itu struktur pemilihan? Struktur pemilihan yaitu struktur yang menyatakan bahwa pemilihan langkah harus dilakukan berdasarkan pengambilan suatu keputusan atau kondisi. Struktur ini diberikan oleh berkat penggunaan flowchart berbentuk bilah ketupat yang menandai decision.
Struktur pemilihan yaitu struktur yang menyatakan bahwa pemilihan langkah harus dilakukan berdasarkan pengambilan suatu keputusan atau kondisi. Struktur ini dapat dikenali berkat penggunaan flowchart berbentuk belah ketupat yang menandai decision. Kemudian struktur yang ketiga, apa itu strukturnya? Struktur Ya, struktur perulangan. Apa itu struktur perulangan? Struktur yang menyajikan instruksi untuk dilakukan berulang kali agar lebih efisien dan tidak membuang ruang. Ya, struktur perulangan merupakan struktur yang menyajikan instruksi untuk dilakukan berulang kali agar lebih efisien dan tidak membuang ruang. Ya. Setelah kita pelajari struktur dasar algoritma, kemudian ada syarat-syarat algoritma yang baik. Ada berapa syarat algoritma yang baik? Ada berapa, Nana? 5. Ya, ada 5. Yang pertama apa? Finiteness. Ya, finiteness atau terbatas. Yang kedua? Pasti jelas. Ya, atau pasti dan jelas. Kemudian yang ketiga? Input. Ya, input atau masukan. Yang ketiga, yang keempat, maaf. Output atau keluaran. Ya, keluaran. Yang kelima, Efektivitas. ya, effectiveness Efektif, efisien, hemat waktu. hemat waktu. Ini tadi syarat dari algoritma yang baik. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak lanjut ya. Sekarang guru punya sebuah gambar. Dari gambar ini gambar apa? Yang pertama? Handuk, ya. Yang kedua ini gambar apa? Sabun. Yang ketiga? Pakaian. Yang keempat? Kamar mandi. Yang kelima? Kamar mandi. Peralatan mandi ya. Digunakan untuk apakah alat-alat ini? Dari kelima alat ini digunakan untuk apa? Apa itu? Mandi. Untuk mandi. Ini berarti apakah kalian bisa membuat contoh algoritma mandi? Algoritma tadi kan urutan langkah-langkah melakukan sesuatu ya. Coba di sini adakah yang bisa? Di sini guru punya contoh algoritma ketika mandi. Kalau kita mau mandi, itu algoritmanya yang pertama apa, Cak? Siapkan peralatan mandi, misalnya handuk, pakaian ganti, sabun, dan lain-lain ya. Yang kedua, setelah siap semua, masuk ke kamar mandi. Yang ketiga, lepaskan baju. Yang keempat, siramkan air ke seluruh anggota badan. Yang kelima, gunakan sabun, sampo. Yang keenam, bilas badan dengan air. Yang ketujuh, badan dengan air. Gosok gigi. Gosok pipi. 8. Gigi deh yang pipi. Gunakan handuk untuk mengeringkan seluruh tubuh. Yang kesembilan, pakailah baju ganti. Yang ke-10, keluar kamar mandi. Ini merupakan algoritma ketika mandi. Kalian bisa enggak bikin contoh algoritma yang lain mungkin? Bisa ya. Berarti urut nanti kalau membuat algoritma itu langkah-langkah secara urut ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini contohnya? Sudah jelas semua? Berarti nanti kalau ada pertanyaan atau soal untuk membuat algoritma bisa
Bisa ya? Insya Allah bisa, Bu. Ya, bisa. Oke. Untuk memahami pengertian logika dan algoritma, kalian juga bisa lihat di link YouTube di bawah ini ya, Cah. Ini linknya nanti bisa kalian klik, kalian buka untuk melihat contoh-contoh yang lain, penjelasan yang lebih rinci. Ya, gitu ya. Ya. Sudah jelas semua tadi penjelasannya? Sudah. Sudah. Kalau sudah, berarti sekarang kalian mengerjakan tugas kelompok melalui LKPD. Silahkan kalian buka LKPD yang sudah guru bagikan di classroom kalian, ya. Di situ ada 3 soal. Itu dikerjakan secara berkelompok. Nanti kalian bentuk kelompok, satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang, ya. Silahkan kelompoknya yang rumahnya berdekatan kalian kerjakan bersama, didiskusikan, kemudian nanti kalian jawab, kalian upload ya. Kalau sudah nanti kalian masuk lagi di Meet ini, kita presentasi. Ya, waktu mengerjakannya 1 jam pelajaran cukup enggak? Cukup, Bu. Ya, 1 jam Cukup. pelajaran. Oke, kalian kerjakan dulu 1 jam pelajaran. Silahkan dikerjakan dulu. Oh, belum ya. Sedikit, Bu, sedikit lagi. Oke. Sudah, Bu. Ya, tunggu dulu yang belum ya. Ya, sedikit lagi. Ya. Sudah, Bu. Cepet-cepetan ya. Ya, nunggu dulu yang belum. Kelompoknya Sania belum itu. Kelompok kita ya. Sudah, Bu, sudah. Sudah. Sudah? Sudah. Sudah semua? Oke, kalau sudah, ada kesulitan nggak tadi saat kalian mengerjakan tugas? Lancar semuanya? Sudah di-upload belum? Tugasnya sudah di-upload? Sudah ya? Oke, kalau sudah berarti sekarang kita presentasi ya dari hasil diskusi kalian. Kelompok pertama coba. Nomor 1 dari kelompok 1 ya. Perwakilan kelompok 1 silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan nama saya Mas hasil diskusi kelompok 1 yaitu membuat contoh algoritma berobat ke puskesmas. Pada contoh ini proses pergerakan pasien dan tempat dibedakan agar mudah dipahami, yaitu 1. 2. Pasien atau pasien melahirkan sebagai unit berat. 4. Pasien cepat mendapatkan darah setelah dilayani. Setelah pasien dapat pulang atau rawat jalan atau harus dirawat terlebih dahulu di puskesmas atau rawat inap. Apabila puskesmas tidak mampu melayani pasien dikarenakan terbatasnya fasilitas atau tenaga medis, pasien akan dirujuk ke rumah sakit. 3. Pasien yang tidak darurat akan diberikan nomor antrian dan menunggu hingga panggilan petugas berdatangan. Panggil petugas atau pasien lansia akan mendapatkan pelayanan
ditanya apakah sudah terdaftar sebagai pasien atau belum. Jika belum, dia akan buatkan nomor pasien medisnya. Asuransi dapat menyebut kartu pasien atau asuransinya. Jika pasien akan mencari rekam medis pasien untuk diberikan kepada poliklinik, rawat jalan tempat pasien ini ingin berobat. 6. Pasien akan dipanggil oleh petugas atau perawat. 7. Pasien diperiksa atau diagnosis. Dicatat anamnesis, diberikan tindakan medis jika diperlukan, dan diberikan resep obat. Jika pasien membutuhkan tindakan medis yang tidak tersedia di puskesmas, pasien akan dirujuk ke rumah sakit. 8. Pasien keluar dari ruang pemeriksaan dan menuju ke kasir pembayaran jika pasien diberikan tindakan medis, kemudian pasien menuju apotek. 9. Pasien dipanggil lagi untuk menerima obat. 10. Pasien pulang. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1 ya. Terima kasih. Apakah ada yang mau menyanggah atau menambah dari hasil diskusi kelompok 1? Ada yang mau nambahi? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti langsung lanjut ke kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Perkenalkan, nama saya Novi Albenita Sari dari kelompok 2. Hasil diskusi kelompok 2, contoh Dina adalah seorang siswa SMK kelas 10. Setiap hari dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan. Pada suatu hari ketika Dina akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Kemudian terpikir oleh Dina untuk membuat tumis toge tempe dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Siapkan toge, tempe, cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan bahan lain yang diperlukan. 2. Iris bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. 3. Panaskan minyak dan masukkan semua irisan bahan. 4. Goreng tempe sebentar. Bentar, aku iklan dulu. Ya, ada kereta lewat ya. Goreng tempe sebentar. 5. Tambahkan toge, kecap manis, garam, dan sedikit air. 6. Aduk hingga semua bumbu meresap. 7. Cicipi rasanya. Jika terdapat rasa yang kurang, tambahkan bumbu lain secukupnya. 8. Toge tumis siap dihidangkan. Contoh di atas merupakan penyelesaian masalah dengan menggunakan langkah-langkah penyelesaian masalah yang dinamakan algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Setiap hari, ketika seseorang melakukan aktivitas, dia akan memilih mana yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Misalnya, ketika bangun tidur, sarapan, bahkan ketika memakai pakaian di pagi hari. Algoritma yang baik merupakan tindakan yang benar dan masuk akal. Oke, ya terima kasih hasil diskusi dari kelompok 2 ya, bagus ya, beri aplaus untuk kelompok 2. Ada yang mau menambah atau menyanggah dari hasil diskusi kelompok 2? Ada enggak? Tidak ada, kalau tidak ada lanjut ya. Untuk nomor 3 yaitu perwakilan dari kelompok 3. Saya, Bu. Ya. Ya. Silakan kelompok 3 perwakilannya. Perkenalkan, saya Saniatul Sabaa. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3, yaitu mengenai struktur dasar algoritma. 1. Struktur sekuensial, yaitu struktur yang meliputi setidaknya satu instruksi dan dikerjakan secara berurutan.
Dua, struktur pemilihan, yaitu struktur yang menyatakan bahwa pemilihan langkah harus dilakukan berdasarkan pengambilan suatu keputusan atau kondisi. Struktur ini dapat dikenali berkat penggunaan flowchart berbentuk belah ketupat yang menandai decision. Tiga, struktur perulangan merupakan struktur yang menyajikan instruksi untuk dilakukan berulang kali agar lebih efisien dan tidak membuang ruang. Syarat algoritma yang baik ada 5, yaitu seperti berikut. 1. Finiteness atau terbatas. Algoritma yang baik itu harus ada akhir atau berhenti setelah selesai menjalankan instruksi. 2. Definiteness atau pasti dan jelas. 3. Input masukan. 4. Output keluaran. 5. Effectiveness atau efektif, efisien, dan hemat waktu. Sekian. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 hasil paparan diskusinya. Yang lain gimana? Setuju? Ada yang mau nambah? Tidak ada ya? Bagus, beri aplaus untuk kelompok 3. Tidak ada. Beri aplaus untuk kelompok 3. Ini yang lain pada ngantuk ini. Iya Bu, ngantuk semua itu. Ngantuk semua yang lain. Jangan ngantuk ya. Oke, diskusi dan presentasi dari masing-masing kelompok sudah ya. Setelah itu, silahkan nanti kalian kerjakan soal post-test. Soal post-test yang sudah Bu Guru buat pada Google Classroom kalian, silahkan nanti dikerjakan dan di-upload ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, adakah yang berani membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari? Oke, kita mulai lagi. Nadanya udah selesai. Sebelum Bu Guru akhiri pembelajaran kita siang ini, adakah yang berani membuat kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini? Berani Bu saya. Ya, coba Vivian ya. Silakan. Vivian, silakan. Ya. Kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Vivian Putri Aditya. Kesimpulannya yaitu struktur dasar algoritma. Yang pertama, struktur sekuensial, yaitu struktur yang meliputi setidaknya satu instruksi dan dikerjakan secara berurutan. 2. Struktur pemilihan, yaitu struktur yang menyatakan bahwa pemilihan langkah harus dilakukan berdasarkan pengambilan suatu keputusan atau kondisi. Struktur ini dapat dikenali berkat penggunaan flowchart berbentuk belah ketupat yang menandai decision. 3. Struktur perulangan merupakan struktur yang menyajikan instruksi untuk dilakukan berulang kali agar lebih efisien dan tidak membuang ruang. Terima kasih. Ya, ada yang mau nambah? Itu kesimpulan dari Vivian ya, benar sekali. Mungkin ada yang mau menambahi? Widya, ya silakan Widya.
lagi. Apa yang lain? Yang lain atau Widya? Widya, halo? Halo. Ya, silakan. Halo. Nah, mau menambahi Widya? Menambahi kesimpulannya. Syarat algoritma yang baik, Bu. Ya, coba silakan. Ada 5 sebagai berikut. Finiteness atau data algoritma baik itu harus ada setelah selesai menjalankan fungsi. 2. Finiteness pasti atau jelas. 3. Input atau masukan. 4. Output atau keluaran. 5. Efektif, efisien, dan ingat waktu. Ya, itu ya kesimpulan dari pembelajaran kita pagi ini. Maaf, pada siang ini yaitu tentang struktur dasar algoritma. Ada 3, yaitu struktur sekuensial, struktur pemilihan, dan struktur perulangan. Ya, kemudian syarat algoritma yang baik ada 5. Yang pertama yaitu finiteness, yang kedua definiteness, yang ketiga input, yang keempat output, yang kelima effectiveness, yaitu efektif, efisien, dan hemat waktu. Itu kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Guru akhiri pembelajaran kita? Nggak ada. Kalau tidak ada, jangan lupa kalian pelajari materi selanjutnya, yaitu tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam algoritma, ya. Itu ya, Cah. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, silakan ketua kelas memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk mengakhiri pada kegiatan ini, menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Demikian pembelajaran kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Terima kasih sudah bergabung di Google Meet kita pada siang hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan selalu pakai masker ya. Semoga kita bisa segera kembali sekolah secara normal lagi, secara luring ke sekolah, kita bisa tatap muka, tidak daring seperti sekarang ini ya, Cah. Oke, anak-anakku semua, terima kasih. Bu Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Ya, Iya, sama-sama. ya.